Shalom Jemaat GKSI, welcome to December. Gak terasa ya kita sudah di penghujung tahun 2020 dan sebentar lagi kita akan menyambut tahun 2021. Jangan lupa di minggu pertama ini kita akan makan minum hidangan dengan Tuhan lewat perjamuan kudus. Maka dari itu Bapak Ibu bisa menyiapkan roti tawar atau biskuit untuk melambangkan tubuh Kristus. Serta air, teh, atau jus untuk melambangkan darah Kristus. Pasti suka dan duka kian mewarnai perjalanan hidup kita di sepanjang tahun ini. Namun kita patut bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Maka dari itu, jangan lupa hari ini Bapak dan Ibu bisa mengembalikan perpuluhan dengan transfer ke nomor rekening BCA 288-508-8889 atas nama Gereja Kristen Sangkakala Indonesia. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, dapat melakukan transfer di nomor rekening BCA 288-837-9997 atas nama Gereja Kristen Sangkakala Indonesia. Atau untuk mempermudah, Bapak dan Ibu dapat memberi persembahan dengan cara scan QR Code berikut. Transfer QR Code dapat dilakukan via BCA, GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, dan e-wallet lainnya. Untuk Bapak Ibu dan saudara-saudari yang memiliki pergumulan dapat mengisi form prayer request yang akan kita doakan bersama di minggu kedua dan minggu keempat di bulan Desember. Link form prayer request sudah tersedia pada kolom deskripsi di bawah ini dan akan dibagikan lewat WhatsApp oleh Sekretariat Gereja. Firman Tuhan dan perjamuan kudus pada hari ini akan dilayani oleh Pendeta Agus Hermoyo MA. Dan untuk menyambut Natal tahun ini, GKSI Bethlehem akan mengadakan Christmas Celebration dengan tema The Hope of Christmas yang akan tayang pada hari Jumat 18 Desember 2020 di YouTube channel GKSI Bethlehem. Ditambah lagi, akan ada Christmas gift dengan total hadiah 5 juta rupiah untuk 20 orang pemenang yang terpilih. Wah, asik banget. Jadi pengen ikutan? Yuk follow ke-6 Instagram GKSI Bethlehem supaya nggak ketinggalan informasinya. Jangan lupa ya, 18 Desember 2020 jam 19.45. Sekian informasi penting dari kami berdua. Adakah sukacita Bapak Ibu untuk beribadah hari ini? Saya Felix. Saya Jesslyn. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami ada saat ini, semua karena anugerah-Mu. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu lebih lagi Yesus. Terima kasih ya Bapa. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu, itu yang ku rindukan. Sebab ku dapat
Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu lebih lagi. Terima kasih buat setiap apapun yang Tuhan boleh izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami yang percaya, sama-sama katakan amin. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Engkau gunung batu kami, Yesus. Tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Kau gunung batuku dan kau tak bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Katakan sama-sama sekali lagi. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Sama-sama katakan. kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, Namun tangan-Mu tangan-Mu Tuhan Yes, haleluya. mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Engkau gunung batu kami Tuhan. Engkau perisai kami, sumber kekuatan dalam hidup kami. Haleluya. Walau badai menerpa dalam hidup kami mau tetap bersyukur Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan. Badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, sorak-sorai bagi Tuhan. Praise the Lord. Thank you Jesus. Kami percaya Tuhan, hanya dekat kasih-Mu saja Tuhan, jiwa kami boleh tenang. Haleluya. Terima kasih Yesus. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram.
menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai ke dalam.
Salam, selamat pagi bagi kita semua, Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah pada pagi hari ini secara online. Yang menjadi doa kami semua sebagai hamba Tuhan yang ada di GKSI Bethlehem, kami terus berdoa supaya jemaat semua tetap dalam keadaan sehat dan berada dalam panggilan daripada Tuhan. Dan untuk itu, pada pagi hari ini, setelah firman Tuhan disampaikan atau setelah kita menerima firman Tuhan, kita akan melakukan perjamuan kudus. Dan Bapak Ibu bisa mempersiapkannya, baik roti maupun anggur maupun penggantinya. Demikian juga setelah itu kita juga akan memberikan perpuluhan untuk Tuhan. Oleh sebab itu sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita akan dudukkan kepala kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur betapa baiknya kasih setiamu yang terus Engkau limpahkan di dalam seluruh kehidupan kami. Sehingga pagi hari ini kami boleh datang untuk menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan, dan kami boleh menerima firman-Mu. Oleh sebab itu urapi telinga kami, pikiran kami, hati kami, sehingga kami bisa menerima dengan baik akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dan firman ini kami mau sambut dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terpuji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini kita mendapatkan suatu tema excellent work, di mana kita sebagai orang-orang tiap hari, tiap saat kita bekerja. Entah kita bekerja di kantor, entah kita bekerja di suatu perusahaan, atau kita bekerja di rumah sekalipun. Mungkin kita bekerja sebagai ibu rumah tangga yang akhir-akhir ini mungkin ibu-ibu banyak disibukkan dengan harus mendampingi anak-anak untuk sekolah di rumah. Ataupun mungkin yang sudah lanjut usia masih harus bekerja, yaitu ketitipan cucu. Kita harus membimbing mereka, kita harus mendampingi mereka. Tapi semuanya itu adalah bekerja. Sementara kita bekerja, firman Tuhan mengatakan bagi kita, biarlah apa yang kita lakukan itu semua untuk Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita supaya kita bisa bekerja untuk lebih baik lagi. Untuk itu, mari kita akan membaca di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita bicara tentang excellent, se-excellent apa sih yang Tuhan mau? Sebagaimana firman Tuhan di dalam Kolose tadi. Seperti untuk Tuhan. Apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, perbuatlah dengan segenap hatimu. Dan apa yang kita lakukan itu seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Nah, seperti itulah yang Tuhan mau untuk kehidupan kita ini. Mungkin kita akan berkata, waduh, itu merupakan suatu hal yang tidak mudah untuk dikerjakan. Kenapa? Apabila aku mengerjakan hal-hal yang kita kerjakan tiap hari, sepertinya kalau kita anggap sebagai untuk Tuhan, standarnya tinggi sekali. Kok seperti untuk Tuhan? Padahal yang kita kerjakan adalah hari-hari biasa. Sebagai tanggung jawab kita sebagai karyawan kah? Sebagai ibu rumah tangga kah? Sebagai pemimpin perusahaan kah? Nah, tetapi saya ingin coba untuk mendeskripsikan excellent work yang ingin saya sampaikan untuk kita semua, yaitu apa? Yaitu apa yang kita lakukan setiap hari. Apa yang kita lakukan setiap hari itu biarlah memberi rasa puas untuk kita maupun orang lain. Dan bukan karena kewajiban, tetapi sebuah kebanggaan dan memiliki persistensi yang tepat dan baik untuk yang ke atas kepada Tuhan maupun ke bawah untuk sesama kita. Nah, seperti itulah yang sedang kita mau renungkan, karena ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat mulia kalau kita bisa mengerjakan. Kita jadi teringat akan firman Tuhan, ataupun pada waktu Yesus bercakap-cakap dengan murid-muridnya, pada waktu dia berbicara tentang penghakiman terakhir. Mari kita akan lihat. Di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 32 mulai. Matius 25 ayat yang ke-32.
Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku." Saya ulangi, ini kata-kata yang luar biasa. "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Waduh, Bapak Ibu yang terkasih. Ini bicara tentang penghakiman yang terakhir. Bayangkan kalau Bapak Ibu yang ada di sana sebagai orang-orang yang ada di sebelah kanan Tuhan. Kemudian dia berkata, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Terimalah kerajaan." Terimalah kerajaan. Bukan hanya sekedar barang, bukan hanya sekedar uang, tetapi terimalah kerajaan yang telah disediakan. Ingat, dalam hidup ini ternyata Tuhan sudah menyediakan bagi kita kerajaan. Kalau engkau terima kerajaan, itu artinya Bapak Ibu diberikan wewenang untuk memerintahnya. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa begitu hebatnya apa yang akan diterima oleh orang-orang yang ada di sebelah kanannya? Yaitu orang-orang yang baik itu. Kenapa? Ayat 35 perhatikan. "Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Sampai di sini kita bisa memahami ternyata karena apa yang kita lakukan, ternyata itu yang dilihat oleh Bapa di surga. Dan kemudian orang-orang itu menjawab di dalam ayat yang ke-37 berkata begini. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, "Tuhan, bila manakah atau kapan kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Atau haus dan kami memberi engkau minum?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini." Saya ulangi, apa yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ternyata raja itu menjawab, kenapa bisa mendapatkan itu semua? Karena apa yang kita lakukan kepada orang yang paling hina ini, ternyata dilihatnya oleh Bapa di surga sebagai apa yang dilakukan kepadanya. Yaitu raja itu. Saudara yang terkasih, apa yang kita lakukan untuk orang paling hina? Dengan kualitas seperti apa? Coba bayangkan. Pada waktu Bapak Ibu memberikan sesuatu, memberikan makanankah, mengunjungi seseorangkah, pada waktu dia sakitkah, waktu dia membutuhkan pakaian untuk bisa menghangatkan badannya, apa yang kita lakukan? Mungkin Bapak Ibu tidak akan berkata begini, "Oh begini Pak, misalnya saja pada waktu ada orang kelaparan, kita sedang duduk ada di teras, kita sedang makan kue, makan roti kah, terus kemudian lewatlah ada orang lapar. Kemudian orang lapar itu dengan sedihnya
dengan rasa laparnya yang begitu rupa. Terus kemudian dia datang, dia berkata begini, "Pak, saya lapar. Pak, mohon belas kasihan, saya lapar." Apakah kemudian orang yang ada di teras ini, lalu kemudian dia mengambil roti yang dibungkus oleh plastik, terus kemudian dia lakukan begini, "Nih, ambil nih." Rotinya dilempar. Ambil. Walaupun bagaimanapun juga tetap diambil. Tetapi, apakah seperti itu yang dinamakan excellent? Apakah itu yang dilihat oleh raja? Apakah itu yang dilihat oleh Tuhan dengan cara seperti itu? Terus kemudian dia berkata, "Kamu luar biasa, kamu excellent. Ini ada hadiah kerajaan untuk kamu." Saya rasa bukan seperti itu. Tetapi kalau dia datang lewat, kemudian mungkin saja, mungkin Bapak Ibu panggil, "Kamu kenapa? Lapar. Ayo masuk ke rumah." "Pak, saya di sini saja." "Enggak, kamu masuk ke rumah." Terus kemudian Anda siapkan makanan, silakan makan. Biarlah kamu menjadi kenyang. Nih ada pakaian, biar badanmu menjadi hangat. Pasti apa yang dilakukan seperti ini, kalau yang kita lakukan seperti ini, pasti Bapa di surga pun, ataupun kita semua sebagaimana tema kita, ini merupakan sesuatu yang sangat excellent. Terhadap orang yang hina, dia bisa melakukan sesuatu dengan baik, dengan excellent. Nah, inilah yang hari ini ingin saya sampaikan. Kualitas seperti apa? Atau se-excellent apa yang kita lakukan pada waktu kita melayani, kita mengunjungi orang sakit, waktu kita memberikan pertolongan kepada orang lain, pada waktu kita bisa mengerjakan sesuatu. Walaupun sementara dia adalah orang yang paling hina. Tetapi apabila segala sesuatu bisa dilakukan dengan cara yang benar, dengan hati yang benar, dengan segenap hati, seperti yang kita lakukan untuk Tuhan, bukan kepada manusia. Itulah nilai excellent yang sebenarnya. Kalau demikian, Bapak yang terkasih, yang menjadi pertanyaan kalau demikian, apa yang harus aku lakukan supaya mempunyai kadar apa yang kita lakukan, kualitas yang kita lakukan, itu akan menjadi excellent, bahkan lebih excellent lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Apa yang kita kerjakan menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Saya jadi teringat tentang kisah daripada Yusuf. Dia seorang yang luar biasa. Dia sangat excellent. Tetapi apa yang membuat dia berhasil? Tetapi apa yang membuat dia menjadi berkualitas di dalam tindakannya? Ada beberapa hal yang ingin saya ambil dari sana, sehingga ini menjadi berkat untuk kita semua. Yaitu apa? Bagaimana kita bisa hidup lebih excellent lagi. Semakin excellent lagi. Yang pertama, milikilah hubungan yang baik dengan Tuhan. Hubungan yang baik dengan Tuhan. Sebab di saat kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, maka Tuhan akan melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang kedua. Kejadian 39 ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Saya ulangi, saya tekankan di sini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Dia selalu berhasil di dalam pekerjaannya. Karena apa? Karena Tuhan selalu menyertai dalam diri Yusuf. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Itu luar biasa. Milikilah dalam kehidupan hari-hari kita. Terlebih di masa-masa yang sulit sekarang ini.
Sehingga kita bisa menjadi lebih baik lagi, di mana kita selalu setiap hari menjalin hubungan semakin baik dengan Tuhan. Kita terus membangun hubungan dengan Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8 berkata gini, mendekatlah kepada Allah. Bangunlah hubungan dengan Allah. Mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat kepadamu. Wow, luar biasa. Sebab dengan siapa kita bersekutu, maka seperti itulah nanti jadinya. Itu sebabnya pemazmur mengingatkan kepada umat-umatnya, pemazmur mengingatkan untuk kita semuanya, janganlah duduk dengan pencemooh. Kenapa? Karena kehidupan kita yang baik, kalau kita tidak punya kekuatan, maka kita bisa menjadi terbawa arus, menjadi pencemooh, menjadi orang yang tidak mengerti. Tetapi apabila kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita selalu bersekutu dengan Allah, maka kasih itu mengalir. Mengapa begitu? Sebab Allah itu kasih. Maka kasih itu akan mengalir dalam kehidupan kita semua. Jadi hari-hari ini memang dibutuhkan suatu persekutuan. Bukan oleh karena pandemi COVID-19 ini terus kemudian memang betul kita tidak bisa ke gereja. Tetapi bukan berarti itu membuat kita menjadi jauh daripada Tuhan. Tetaplah kita mendekat sama Tuhan. Entah kita sedang di rumah, entah kita sambil masak, entah kita di tempat pekerjaan. Bawalah hati kita ini dekat kepada Allah. Sehingga dia akan mendekat kepada saudara. Nah kalau sudah mendekat, pasti bukan hanya sekedar dia mau dekat dengan kita. Bukan hanya sekedar dia ingin dekat-dekat dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, hanya sekedar dekat saja. Tetapi pasti ada sesuatu yang akan terjadi. Sebagaimana Yusuf, oleh karena dia selalu disertai oleh Allah, maka apa yang dikerjakannya menjadi berhasil. Saya ulangi kalau demikian, bersekutulah terus dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan dengan baik. Maka itu menjadi kekuatan untuk kita semua. Maka sekalipun Yusuf benar-benar berada dalam kondisi yang tidak baik, dimasukkan ke dalam sumur, bahkan dijual kepada orang-orang Midian, bahkan sampai dijual kepada keluarganya Potifar. Tetapi tetap apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan menjadi berhasil. Ada satu kunci, karena Allah menyertai dia. Allah Immanuel selalu menyertai kita semua. Saya percaya apa yang akan kau kerjakan, apa yang kau akan lakukan, itu akan menjadi berhasil. Sekalipun keadaanmu, kondisimu, mungkin situasimu tidak baik, tetapi Tuhan bisa mengubahkan keadaan itu. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi orang yang berkualitas? Bagaimana kita bisa lebih excellent lagi? Seperti apa yang harus kita lakukan? Masih kembali kepada kisahnya Yusuf. Seseorang akan menjadi berkualitas, menjadi excellent, di mana dalam pekerjaan dia akan lebih baik lagi. Dia adalah menjadi orang yang mempunyai kepribadian yang teguh. Tidak mudah digoyahkan. Dia menjadi orang yang teguh, tidak mudah digoyahkan. Kenapa seperti itu? Coba kita lihat dalam diri Yusuf. Kejadian pasal 39 ayat 10. Kejadian 39 ayat 10. Walaupun dari hari ke hari, setiap hari mungkin, setiap waktu dari hari ke hari, perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Walaupun dibujuk setiap hari, dipengaruhi setiap hari, diajak ngomong tiap hari, tetapi ternyata sungguh dia mempunyai kepribadian yang luar biasa. Dia teguh, dia tidak mau digoyahkan. Ini dia. Kalau ingin Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hidup kita mempunyai kualitas orang-orang percaya, kualitas orang-orang Kristen. Sekalipun orang sekeliling kita
atau bahkan dunia ini sudah menekan, membujuk kita, tiap hari menawarkan sesuatu yang sangat menggiurkan. Pak, ini kan hari-hari yang sulit, cari pekerjaan yang ini kan sulit. Emang kenapa? Coba kalau kita lakukan ini. Ya memang gak mudah. Bapak kan punya kesempatan. Bapak kan punya kedudukan. Coba lakukan ini. Lakukan apa? Bapak kayak gak tahu saja. Ambillah sedikit, pisahkan sedikit, ambil sedikit untuk diri Bapak. Dalam kata lain diajak korupsi. Tetapi kalau orang itu mempunyai pendirian teguh, walaupun dia dipengaruhi setiap hari mendapatkan bujukan, dibujuk karena ini menghasilkan sesuatu yang lebih besar, ini akan menghasilkan sesuatu yang wah sekali. Selagi tidak ada dalam kebenaran, tetaplah teguh di dalam kebenaran. Apapun bujukannya, bagaimanapun bujukannya. Itu artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sedang menjaga karakter kehidupan kita. Yusuf mempunyai karakter yang sangat teguh. Ya memang seluruh istana itu, ataupun seisi rumahnya itu, sudah dipercayakan kepada dia. Dia bisa melakukan apa saja. Tetapi tetap dia berpegang kepada kebenaran. Itulah yang Tuhan mau. Se-excellent itulah yang Tuhan mau, kita berpegang kepada kebenarannya. Apapun situasinya. Bila saja seseorang itu mempunyai suatu prestasi, hasil prestasi yang bagus sekali. Oleh karena prestasinya yang begitu bagus, dia sudah mencapai puncak. Membuat menjadi seseorang itu bisa terkenal, dikenal oleh banyak orang. Oleh karena prestasinya, dia dikenal di berbagai kalangan. Tetapi karakter kita akan menentukan apa yang orang mengasosiasikan dengan nama kita. Maksudnya bagaimana? Begini Bapak Ibu. Prestasi boleh saja. Tetapi begitu karakter kita seperti apa? Karakter itulah yang akan nempel dengan nama kita. Sehingga orang mengasosiasikan kita ini apa? Ya misalnya saja ya Bapak Ibu ya. Misal. Katakanlah ada seseorang, saya ambil satu contoh saja namanya Mary. Maaf kalau ada yang namanya Mary, ini hanya sekedar contohnya. Dia cerita, ini sedang menceritakan tentang Mary. You tahu nggak? Tahu nggak Dek? Tahu nggak Mas? Tahu nggak Mbak? Si Mary, ya tahu. Dia sekarang luar biasa. Dia hebat sekali. Dia kaya raya. Terus temannya ini bilang begini, ya memang dia berhasil. Dia kaya raya. Karena saya tahu memang dia orangnya baik. Baik adalah sebuah karakter. Sehingga dia keberhasilannya yang seperti apa, kemudian namanya ditempelkan dengan orang mengasosiasikan dia kaya, dia berhasil, dia punya prestasi, dan kemudian masih ditempelkan memang Mary orangnya baik. Pernah Bapak Ibu mendengar begini? Dia hebat, dia berhasil, dia kaya raya. Iya sih, tapi si A itu, si B itu, si C itu pelitnya minta ampun. Galaknya minta ampun. Oh itu karakternya jadi nempel seperti itu. Prestasinya seperti apa? Namanya ditempelkan dengan karakternya. Satu lagi, misalnya ada orang bilang begini. Yuk kenal namanya Agus. Maaf yang namanya Agus jangan tersinggung. Dia itu enggak pinter-pinter amat. Dia enggak bisa apa-apa. Oh ya katanya. Prestasi apa yang dia punya? Maaf yang namanya Agus ya. Tapi temannya bilang begini. Tapi walaupun dia enggak bisa apa-apa, enggak seberapa.
Tapi kalau saya ketemu dia itu orangnya baik sekali. Aku kalau ketemu dia, adem rasanya. Oh, saudara yang terkasih, ya berbanggalah yang namanya Agus. Karena apa? Selalu apa yang dicapai, sebagaimana apa yang didapatkan, tapi tetap selalu yang namanya karakter, itu akan nempel di dalam nama orang itu. Itu hal yang perlu kita renungkan. Jadi, di dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita berteguh. Jangan mudah digoyahkan. Khususnya kebaikan karakter kita harus semakin kita bangun setiap hari. Semakin baik lagi, lebih baik lagi. Apapun kondisinya, apapun pengaruhnya. Jangan terpengaruh oleh keadaan duniawi ini. Yang tadinya baik-baik, kumpul dengan mafia. Dia jadi mafia. Kenapa? Karena dia tidak berpegang kepada yang baik tadi, tidak bisa dipegang dengan teguh. Sifat baiknya tidak bisa dipegang dengan teguh, mudah digoyahkan. Dan itu yang Tuhan tidak mau. Dan yang ketiga, bagaimana kita menjadi orang yang berkualitas. Untuk bisa berkualitas lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Saya ingin katakan bagi Bapak Ibu, yang ketiga, milikilah perspektif atau cara pandang yang baik. Seseorang kalau mempunyai cara pandang yang baik, maka dia akan tertolong dari kondisi apapun. Kenapa demikian? Coba kita perhatikan. Masih tentang Yusuf lagi. Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Begini firman Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, kata Yusuf. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Itu persepsi Allah. Itu perspektif daripada Allah. Tetapi katanya, Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi, janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan mereka dengan perkataannya. Perspektif apa yang dimiliki oleh Yusuf? Bapak Ibu yang terkasih, pada waktu Yusuf ketemu dengan saudara-saudaranya yang sedang mencari makan, yang sudah mencari bantuan sampai ke Mesir, ketemulah dengan Yusuf. Dan Yusuf tahu bahwa mereka inilah yang telah merancangkan kejahatan. Mereka rekakan kejahatan dalam diri dia. Dia tahu. Kalau seseorang direka-reka kejahatan dan dia tidak tahu, itu lain masalahnya. Dia tahu. Bahkan dia tahu bagaimana rasanya pada waktu dia diangkat dari sumur, terus kemudian sementara ada yang bilang dibunuh saja, atau ada yang lain bilang dijual saja. Yang akhirnya Yusuf dijual kepada orang pedagang-pedagang Midian. Yaitu dijual kepada orang-orang Ismail. Dijual hanya 20 sikal. Bisa saja dia berkata begini, protes, kalian keterlaluan ya. You tahu nggak pada waktu kamu menjual saya? Cuman 20 sikal. Aku kan punya harga diri. Mungkin Yusuf bisa berkata begitu. Itu kalau dia memakai perspektif dalam diri dia. Tetapi karena dia disertai Tuhan. Dan kemudian dia mempunyai perspektif sebagaimana Tuhan di dalam diri dia. Perspektif Allah di dalam kehidupan Yusuf. Ternyata Allah juga sedang mereka-rekakan sesuatu kebaikan. Dengan maksud apa? Melakukan sesuatu
sehingga bisa memberi makan kepada saudara-saudaranya. Dan itu merupakan suatu hal yang perlu kita renungkan. Perspektif yang baik di dalam kehidupan kita, perspektif yang benar di dalam kehidupan ini, maka perspektif itulah yang akan menarik kita dari suatu krisis. Katakanlah begini, kita ini Bapak Ibu sama-sama mengalami masa-masa yang sulit. Mengalami kemunduran di dalam ekonomi. Ya. Terus kemudian kita juga mungkin ada di antara kita yang kehilangan pekerjaan. Apa yang kita rasakan? Apakah kita mempunyai perspektif yang lain? Apakah kita berkata, ini dunia tidak adil. Ini keadaan benar-benar menyusahkan. Tetapi apabila menggunakan sebagaimana Yusuf gunakan, dia percaya, sekalipun aku mengalami masa-masa yang sulit, sekalipun saat ini mengalami kemunduran ekonomi, sekalipun aku kehilangan pekerjaan dan aku harus masih menanggung kanak-kanak, tetapi aku punya perspektif bahwa Tuhan sanggup. Tuhan bisa. Tuhan merancangkan kebaikan dalam hidup saya. Sekalipun aku terbuang, tapi aku percaya Tuhan mempunyai rancangan yang indah bagi saya. Memang saat ini saya kekurangan, tapi saya percaya Tuhan sedang merancangkan dalam hidup saya sehingga aku bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Memang kita miskin mungkin kita jatuh ke ekonomi kita, tetapi kita punya persepsi daripada Tuhan, perspektif daripada Allah. Maka kita akan bisa berkata begini, inilah waktunya. Tuhan sedang menguji saya, Tuhan sedang membentuk saya, Tuhan sedang melakukan sesuatu dalam hidup saya, sehingga suatu kali kelak saya bisa berbuat sesuatu kepada orang lain, saya bisa menolong orang lain, saya bisa memberkati orang lain. Itulah rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan ini menjadi suatu penghiburan untuk kita semua. Berapa lama kita masih dalam kondisi seperti ini? Hari ini saya mau katakan bagi kita semua, biarlah ini menjadi nubuatan untuk kita semua. Di dalam ayat yang ke-21, buka hatimu, buka seluruh kehidupanmu, buka keberadaanmu. Memang engkau berada dalam kesulitan. Engkau mungkin kehilangan pekerjaan. Mungkin tabungan sudah mulai menipis, bahkan sudah minus. Tapi di dalam ayat yang ke-21, firman Tuhan berkata begini, jangan takut. Saya ulangi, jangan takut. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, jangan takut. Mereka yang sudah gemetar, mereka sudah sepertinya kehilangan harapan. Tetapi Yusuf masih bisa berkata, jangan takut. Hari ini saya katakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun yang terjadi, ekonomi kita kayak apapun juga, Tuhan katakan bagimu, jangan takut. Lalu kemudian apa? Janji Tuhan berkata begini, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Oh, terima kasih Bapak, ini merupakan suatu kekuatan bagi kami. Di saat-saat seperti ini ya Tuhan, kami mengarahkan seluruh hidup kami kepadamu. Hamba-Mu mengangkat tangan Tuhan untuk anak-anak-Mu sedang mengalami kesusahan. Engkau berkata, jangan takut hai anakku. Jangan engkau takut hai hambaku. Aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu. Terima kasih Bapak. Itu merupakan suatu kekuatan untuk kita semua Bapak Ibu. Dan pada akhirnya, kalau demikian, mari kita hidup di dalam excellent work. Kehidupan kita dalam pekerjaan kita, apa yang kita lakukan, biar lebih baik lagi. Lebih baik lagi, lebih baik lagi. Tinggalkan dosa-dosa kita. Tinggalkan masa-masa lalu kita. Hidup di dalam excellent work kita. Pekerjaan kita apapun. Bagaimana caranya? Yang pertama tadi, miliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Doamu, pujianmu, penyembahanmu, bahkan firman yang kau dengar,
itu menjadi sesuatu yang sangat kita butuhkan. Itulah menjadi bagian di mana kita membangun hubungan dengan Allah. Dan yang kedua, biarlah kita mempunyai kepribadian yang baik dan kita mempunyai kepribadian baik-baik itu teguh, tidak mudah lepas. Kejujuran jangan hilang. Kesetiaan jangan hilang, pegang teguh itu. Dan yang ketiga, milikilah perspektif atau cara pandang yang baik. Cara yang pandang yang baik bukan bagaimana teman kita mempunyai cara pandang tentang kita. Yang paling baik adalah cara pandang Allah tentang kita. Siapakah kita ini? Dia berkata, engkau adalah anakku yang kukasih, maka aku yang memelihara engkau. Tundukkan kepalamu, angkat kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, hari ini ampuni kami Tuhan jikalau masa-masa lalu kami kurang excellent. Kami kurang bisa lebih baik lagi. Hari ini Tuhan, kami mohon, kami berdoa, kekuatan daripadamu Tuhan. Oleh karena Engkau menyertai kami mempunyai hubungan yang baik, persekutuan yang baik dengan Engkau. Dan biarlah Tuhan kami menjadi orang yang tak tergoyahkan. Kami menjadi kuat dan kokoh. Demikian juga Bapa, Engkau mempunyai perspektif, biarlah itu yang kami gunakan. Bukan apa kata orang tentang kami, tetapi apa yang Kau katakan tentang kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang akan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bapa, berkati kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, setelah kita menerima firman Tuhan yang menjadi kekuatan untuk kita, maka kita akan melakukan perjamuan kudus, yaitu kita makan tubuh dan minum darah daripada Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Dan dia akan dibangkitkan pada akhir zaman. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengangkat roti yang adalah tubuhmu di hadapan Engkau ya Tuhan. Sebab dagingmu adalah benar-benar makanan yang menjadi kekuatan bahkan menjadi kehidupan sampai kepada kekekalan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebagaimana Yesus bersama dengan murid-muridnya, dia mengambil roti dan mengucap syukur atasnya dan dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini setiap kali engkau memakannya, maka engkau mengingat akan aku. Apabila percaya, mari kita akan makan bersama akan tubuh Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus makanlah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sesudah makan dia mengambil cawan dan dia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya, maka engkau mengingat akan aku. Apabila kita percaya, mari katakan minum bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus minumlah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di hadapan Engkau Tuhan kami mengangkat tangan Tuhan. Kami telah menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Engkau yang menyucikan dan Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah roh-Mu yang perkasa, kekuatan-Mu yang perkasa, keajaiban-Mu selalu menyertai kami. Kami menyerahkan hidup kami, sehingga hari-hari ke depan, biarlah kami melakukan segala sesuatu hanya untuk kemuliaan nama-Mu, untuk Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, setelah kita perjamuan kudus, sebagaimana apabila kita di gereja, kita memberikan perpuluhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan hari ini kita juga akan memberikan perpuluhan kita, mungkin melalui transfer sebagaimana tercantum di layar Bapak Ibu. Di sanalah Bapak Ibu bisa mengirimkan perpuluhan maupun persembahan. Sehingga setiap rupiah yang Bapak Ibu berikan akan menjadi berkat bagi umat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, biarlah apa yang kami dapatkan, apa yang kami sudah terima daripada Engkau, kami mengambil 1/10, kami berikan dan kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu.
Biarlah berapa banyak yang kami berikan dan kami persembahkan. Semua untuk kemuliaan nama-Mu, untuk melebarkan kerajaan-Mu, untuk pemberitaan Injil-Mu. Terima kasih Bapa, dan kami lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Kebiasaan Mama sebagai ibu rumah tangga juga berubah. Memasak yang tadinya menjadi aktivitas menyenangkan, sekarang menjadi hal yang menjenuhkan. Walau begitu, Mama masih memiliki harapan, seperti lilin kecil yang menerangi kegelapan. Masak apa lagi ya hari ini? Bingung. Anak-anak bosen makan yang itu-itu aja. Kapan ya bisa ke rumah mama lagi? Biar diajarin bikin masakan lainnya. Biar anak-anak juga tambah banyak makannya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih. Tidak terasa sebentar lagi kita akan akhiri ibadah kita. Kita memohon berkat daripada Tuhan. Amin. Mari angkat kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan untuk memohon berkat daripada Allah. Kami mengarahkan hati kami kepada Engkau ya Tuhan sebagai sumber berkat bagi kami. Turun atas kehidupan kami semua berkat kasih sukacita dan damai sejahtera yang datang dari Bapa di surga. Kasih sayang dalam Kristus Yesus, persekutuan dan kekuatan di dalam Roh Kudus menyertai dalam kehidupan kita dari sekarang hingga selama-lamanya. Diberkatilah keluargamu. Apa yang kau lakukan, apa yang kau kerjakan, biarlah menjadi semakin hari semakin baik dan lebih baik lagi dan lebih berkualitas. Karena Allah sedang menyertai dalam kehidupanmu dan memberikan pertolongan dalam hidupmu. Terima kasih Bapa. Dan biarlah seluruh kepenuhan berkat ini kami terima dan sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua orang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu di ibadah-ibadah online berikutnya. Tuhan memberkati.